Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi akhwati fillah. Pada kesempatan kali ini dalam grup learning membaca Al-Quran, kita akan mempelajari kaidah ilmu tajwid. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengenal atau memahami pengantar ilmu tajwid. Sebelum kita belajar tentang kaidah-kaidah tajwid, alangkah baiknya kita memahami mengapa kita harus belajar ilmu tajwid. Simak baik-baik videonya ya. Akhwati fillah, pada bab 1 ini kita akan mempelajari pengantar ilmu tajwid. Yang pertama ada keutamaan membaca Al-Quran, yang kedua ada adab membaca Al-Quran, yang ketiga ada dasar-dasar ilmu tajwid, keempat tingkatan membaca Al-Quran, dan kelima adalah mengenal lahan. Adab membaca Al-Quran. Ikhlas niat karena Allah Ta'ala, membaca Al-Quran dalam keadaan suci, membaca Al-Quran di tempat yang bersih dan pakaian yang bersih, menghadap kiblat, membaca isti'adzah, penuh penghayatan ketika membacanya, memperindah suara ketika membacanya. Baiklah, kita lanjut ke subbab berikutnya, yaitu dasar-dasar ilmu tajwid. Mungkin sebagian dari teman-teman sudah ada yang pernah belajar tajwid, baik itu di sekolah ataupun lembaga kursus lainnya. Langsung saja kita mendalami apa itu definisi ilmu tajwid. Tajwid terambil dari kata jawada yujawidu tajwidan, yang artinya memperbaiki atau memperindah. Nah, menurut istilah, ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar, dengan memberikan hak dan mustahak masing-masing huruf. Hak huruf adalah sifat asli yang menyertai huruf tersebut seperti jahar, isti'ala, hamas, dan semisalnya. Sedangkan mustahak huruf adalah sifat yang datang sewaktu-waktu seperti takhfim, talqiq, ikhfa, dan lain sebagainya. Nah, tujuan mempelajari ilmu tajwid sendiri adalah diantaranya untuk memperbaiki bacaan Al-Quran, menjaga lidah dari lahan atau kesalahan ketika membaca Al-Quran, dan yang ketiga adalah tentunya mendapat ridho Allah Ta'ala sebagai memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, lalu keutamaan ilmu tajwid itu apa? Ilmu tajwid adalah ilmu yang sangat penting karena berhubungan dengan kalamullah yang mulia. Letak dasar ilmu tajwid juga merupakan wahyu yang Allah sampaikan kepada Rasulullah melalui perantara malaikat Jibril. Maka jika ditinjau dari segi amaliyah atau praktik, bacaan peletak dasar ilmu tajwid adalah Rasulullah karena Al-Quran diturunkan kepada beliau dengan tajwid. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkannya kepada para sahabat, dan sahabat mengajarkannya kepada tabi'in, dan begitu seterusnya hingga sampai kepada kita sekarang ini tanpa ada penambahan, pengurangan, dan perubahan sedikit pun. Hal ini membuktikan kebenaran firman Allah yang berbunyi, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang akan menjaganya. Selanjutnya, hukum mempelajari ilmu tajwid. Nah, hukum mempelajari ilmu tajwid ini adalah fardu kifayah, yaitu apabila sebagian muslim mempelajarinya maka gugur kewajiban dari sebagian kaum muslim yang lain. Adapun membaca Al-Quran dengan tajwid maka hukumnya fardu ain, yaitu wajib bagi setiap muslim membaca Al-Quran dengan memperhatikan hukum-hukum tajwid dan kaidah bacaan yang benar, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Muzammil, yaitu warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil.
Nah, dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran dengan tartil sesuai kaidah tajwid. Dan Imam Ibnul Jazari rahimahullah dalam Manzumah al-Jazariyah berkata, wal akhdu bitajwidi khatmun lazim man lam yujawdil Qur'ana azim. Membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya wajib. Siapa yang membaca Al-Quran tanpa tajwid hukumnya berdosa. Nah, di sini kita bisa pahami bahwa belajar tajwid itu adalah suatu keharusan bagi kita sebagai kaum muslim. Selain itu, tajwid itu merupakan hukum bacaan dari Al-Quran, yang mana ketika kita membaca Al-Quran dengan makhrajul huruf yang salah, maka kemungkinan bahkan ada yang bisa artinya berbeda. Nah, cakupan pembahasan ilmu tajwid ini adalah hukum non sukun dan tanwin, hukum mim sukun, makharijul huruf, sifat huruf, mad, tafhim, talqiq, dan sebagainya. Para ulama membagi bacaan Al-Quran menjadi tingkatan dari segi cepat atau lambat bacaan, yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama, tahqiq. Tahqiq adalah membaca Al-Quran dengan pelan serta menjaga kaidah hukum tajwid. Tingkatan ini biasanya digunakan dalam proses belajar Al-Quran. Yang keduanya adalah tadwir. Tadwir adalah membaca Al-Quran dengan tempo sedang, tidak terlalu pelan dan tidak terlalu cepat, serta menjaga kaidah hukum tajwidnya. Hadar adalah membaca Al-Quran dengan cepat namun tetap menjaga kaidah hukum tajwid. Tingkat ini biasa digunakan ketika mengulang hafalan atau murojaah. Dan istilah tartil mencakup 3 tingkatan bacaan di atas. Karena apabila seseorang qori membaca Al-Quran dengan menjaga hukum tajwid beserta kaidah-kaidahnya, maka dia telah membaca Al-Quran dengan tartil. Akhwati fillah, untuk pembelajaran kali ini kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah untuk minggu depan kita akan belajar mengenal lahan. Tetap semangat belajar tajwid ya teman-teman. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dan berikan pemahaman yang baik tentang pelajaran ilmu tajwid kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.